Jokowi sebagai makhluk yang berpolitik dan melihat anaknya berpolitik, apa dia tidak akan bertarung? Apa dia tidak akan berkorban? Apa dia tidak akan mati-matian memenangkan anaknya? Tadi kita sudah singgung terkait dengan KPU, terkait dengan kecurangan yang dilakukan oleh KPU. Menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana dengan netralitas daripada seorang Jokowi atas apa yang menjadi wakil presiden itu adalah anak kandung sendiri. Sebagai seorang orang tua, bagaimana keberpihakan Anda ketika Anda melihat anak Anda menjadi calon nomor 2 Indonesia, yang Anda pada saat yang sama masih mempunyai kekuasaan, yang mempunyai peranan penting untuk mensukseskan, untuk memenangkan anak Anda. Apa yang kira-kira Anda ingin sampaikan? Apa yang kira-kira Anda bayangkan ketika posisi Jokowi dan Gibran itu pada saat yang sama justru Anda yang ada di posisi itu? Anda presiden dan anak Anda maju sebagai calon wakil presiden. Kira-kira apakah Anda bisa netral? Kira-kira apakah Anda bisa kemudian berlaku adil terhadap pasangan-pasangan lain? Ya, menjadi rahasia umum sebagai zon politik Jokowi. Ya, kita paham bahwa Presiden Jokowi masuk ke ranah pemerintahan hari ini karena dia pada dasarnya itu adalah zon politik sebagai makhluk yang berpolitik. Jokowi sebagai makhluk yang berpolitik dan melihat anaknya berpolitik, apa dia tidak akan bertarung? Apa dia tidak akan berkorban? Apa dia tidak akan mati-matian memenangkan anaknya? Karena ini politik. Sekali lagi, Jokowi adalah makhluk politik. Kita semualah yang bicara tentang politik. Kita zon politikun, kita makhluk yang berpolitik. Anak kita masuk dalam gelanggang politik. Apa kita diam? Tidak akan mungkin, kawan. Maka sudah pasti dari dua kekuatan penting yang kita sudah ulas ini, ada kekuatan kenetralan daripada presiden yang tidak mungkin, dan juga ada kecurangan yang dilakukan oleh KPU yang itu mungkin karena ada desakan, ada titipan, ada tekanan daripada pemerintahan, ada tekanan dari presiden yang adalah anak kandung sendiri yang akan dimenangkan. Ini dilema kita sebagai masyarakat Indonesia yang akan menentukan pilihan kepada siapapun yang pada akhirnya juga kalah. Karena kita misalkan tidak bersebelahan dengan Jokowi, atau kita kebetulan kita tidak sama-sama memilih apa yang menjadi figur daripada presiden, maka mungkin kita akan kalah. Lalu yang terakhir, kawan-kawan, keterlibatan Jokowi dalam debat capres ketiga kemarin. Ya, tentu sebagai calon presiden pasti harus mengomentari apa yang menjadi gelagat daripada ketiga capres yang melakukan debat, dan tentu pasti mempunyai masukan. Tetapi tidak kemudian ditafsirkan bahwa Jokowi bisa untuk berpihak pada salah satu pasangan. Tidak bisa ditafsirkan bahwa Jokowi bisa untuk mengangkat satu dan menindis yang satu.